Saat itu Wu Jun memberitahu Cheng Yao jika ternyata hadiah yang diberikan Cheng Yao pada Qian kemungkinan besar tertukar dengan milik orang lain, tetapi Cheng Yao tidak merasa jika hadiahnya tertukar karena Qian Heng tidak memberikan komentar apapun tentang hadiah tersebut. Di sisi lain, Qian Heng kembali mengingat saran yang diberikan Wu Jun bahwa Qian Heng harus mengejar orang yang ia cintai. Hal itu membuat Qian Heng langsung memanggil Cheng Yao ke ruangannya. Kali ini Qian Heng terlihat sangat bahagia sebab ia ingin mendiskusikan hadiah ungkapan perasaan Cheng Yao. Mengetahui hal tersebut membuat Cheng Yao begitu bersemangat, bahkan mereka sama-sama merasa bahagia padahal ternyata ada kesalahpahaman pada mereka berdua karena Cheng Yao malah mengira jika bosnya itu setuju dengan kenaikan gaji yang ia minta. Hal itu pun sempat membuat Qian Heng terkejut dan Cheng Yao langsung merasa heran dengan perubahan sikap Qian Heng. Akhirnya Cheng Yao berpikir keras tentang penyebab perubahan tersebut, dan benar saja ada yang tidak beres dengan hadiah yang Cheng Yao berikan pada atasannya itu. Akhirnya Cheng Yao berencana pergi ke rumah Qian Heng untuk menggantikan tugas baru agar ia bisa mendapatkan kebenarannya terkait hadiah yang telah ia berikan. Keesokan harinya Cheng Yao bergegas pergi ke ruangan Qian Heng. Di sana Cheng Yao langsung melihat kembali hadiah yang ia berikan pada Qian Heng. Tak disangka tulisan surat hadiah itu benar-benar membuat Cheng Yao menjadi sangat malu dan panik, bahkan di saat yang bersamaan orang tua Qian Heng juga ada di sana dan mereka memergoki keberadaan Cheng Yao yang bersembunyi di balik tirai jendela. Mereka pun membaca surat hadiah pemberian Cheng Yao. Isi surat itu membuat orang tua Qian Heng begitu terkejut dan Cheng Yao sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tak berselang lama Qian Heng juga ada di sana. Kondisi tersebut benar-benar membuat Cheng Yao tidak bisa memberikan bantahan apapun, bahkan saat Cheng Yao pergi ke kamar mandi, ibu Qian Heng langsung menginterogasi anaknya tersebut. Qian Heng mengakui bahwa Cheng Yao lah yang lebih dulu menyukai dirinya, namun Qian Heng juga merasa jika mereka berdua memang memiliki kecocokan dalam banyak hal. Mengetahui semua itu membuat orang tua Qian Heng sangat bahagia. Ibu Qian Heng pun sampai memberikan hadiah gelang mewah pada Cheng Yao. Kemudian ketika Qian Heng dan Cheng Yao sedang dalam perjalanan, Qian Heng memberanikan diri untuk mengatakan bahwa ia menerima ungkapan perasaan Cheng Yao lewat surat yang Cheng Yao tuliskan. Menyadari kesalahpahaman itu membuat Cheng Yao menjadi bingung dan berusaha menjelaskan situasi yang sebenarnya pada bosnya itu jika hadiah itu telah tertukar. Mengetahui kebenaran tersebut membuat Qian Heng merasa sangat kecewa sebab sebenarnya ia memang mulai menyukai asistennya itu, hanya saja Cheng Yao tidak menyadari hal tersebut. Tak berselang lama Wu Jun menghubungi Cheng Yao dan meminta alamatnya Cheng Si karena Cheng Si sedang dalam bahaya diikuti oleh mantan suaminya. Tak disangka ternyata Deng Ming berniat ingin melecehkan Cheng Si. Beruntung Wu Jun datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Cheng Si dan langsung memberi pelajaran pada Deng Ming. Wu Jun juga memeluk dan mencoba menenangkan Cheng Si. Deng Ming mengancam akan melaporkan Wu Jun ke polisi karena telah memukulnya. Beruntung Cheng Si punya rekaman CCTV yang memperlihatkan bahwa Deng Ming berniat akan melecehkan dirinya. Tak berselang lama Qian Heng dan Cheng Yao juga sudah ada di sana setelah keadaan kembali aman. Cheng Yao minta Cheng Si untuk melaporkan mantan suaminya itu ke polisi, tapi Wu Jun melarangnya karena tidak punya bukti yang kuat. Lebih baik mencuri kasusnya untuk melampiaskan amarah kakaknya Cheng Yao tersebut, dan Qian Heng pun siap untuk membantunya. Setelah itu Qian Heng mengantarkan Cheng Yao pulang ke rumah, tetapi sikapnya mulai berubah drastis. Hal tersebut membuat Cheng Yao berdiam diri di rumah, namun tak berselang lama Qian Heng kembali menemuinya. Ternyata Qian Heng sangat memperdulikan kondisi karyawannya itu sebab apa yang menimpa Cheng Si membuat Cheng Yao menjadi begitu khawatir. Hal itu membuat Qian Heng berusaha menenangkan dan menemani Cheng Yao. Sampai akhirnya usaha Qian Heng pun berhasil, tetapi Cheng Yao malah meminta Qian Heng untuk segera pulang dan istirahat. Perhatian itu malah membuat Qian Heng menjadi salah paham karena ia mengira jika Cheng Yao mengusir dirinya, alhasil Qian Heng memutuskan untuk pergi dari sana. Lalu saat Cheng Yao sedang mencuci piring, ia mendapatkan sebuah cara untuk mengembalikan gelang mewah milik ibu Qian Heng sebab ia menyadari bahwa gelang itu adalah gelang yang sangat mewah. Kemudian Cheng Yao pun bersiap untuk tidur, namun ia malah mengingat kenangan indah bersama Qian Heng.
Hal itu membuat Cheng Yao menyadarkan dirinya jika ia memang tidak sesuai dengan wanita yang Qian Heng inginkan. Sementara itu Qian Heng tidak bisa tertidur karena pikirannya yang terus overthinking. Hal tersebut membuat Qian Heng keluar untuk jogging di malam hari. Sementara itu Wu Jun yang kakinya terkilir saat menolong Cheng Si mendapat kiriman kursi roda dari Qian Heng. Hadiah barang impor itu diberikan Qian Heng karena Wu Jun sudah memenangkan hadiah Golden Scale Award untuk firma hukum mereka. Tak lama Cheng Si pun ada di sana untuk mengunjunginya sambil membawakan seikat bunga. Hubungan mereka berdua sudah terlihat mulai semakin akrab. Cheng Si mengaku ia tak takut lagi sama Deng Ming tapi kebaikan dan perlakuan baik Wu Jun pada dirinya membuat ia menjadi terbebani.